Di sebuah kampung kecil bernama Kauman, Yogyakarta, lahirlah seorang tokoh besar yang kelak membawa perubahan bagi umat. Namanya Muhammad Darwis, yang kemudian dikenal sebagai Ahmad Dahlan. Ia merupakan anak keempat dari 7 bersaudara, lahir dari keluarga ulama yang terpandang. Ayahnya, Abu Bakar, adalah seorang khatib di Masjid Gede Kauman. Sementara ibunya, Siti Aminah, merupakan putri seorang penghulu kesultanan. Sejak kecil, ia tumbuh dalam lingkungan yang syarat dengan nilai keilmuan keagamaan. Semangat belajar dan kecintaan pada agama sudah tertanam kuat dalam dirinya. Sejak usia muda, kecerdasannya sudah terlihat. Pada usia 8 tahun, ia telah menyelesaikan bacaan Al-Quran. Ketika berusia 15 tahun, ia berangkat ke Tanah Suci untuk menimba ilmu di Mekah. Di sana, ia belajar dari banyak ulama besar, salah satunya Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Pemikiran mereka membuka wawasan baru dalam dirinya tentang pentingnya pembaruan dan kemajuan umat. Sepulang dari Mekah, Muhammad Darwis pun mendapatkan nama baru dari gurunya, yaitu Ahmad Dahlan. Perjalanan dakwahnya tidak selalu mudah. Banyak tuduhan dan fitnah yang ia terima. Ia bahkan pernah dianggap sebagai kiai palsu dan dituduh hendak membuat ajaran baru. Namun semua itu tidak membuatnya mundur dengan keteguhan hati. Ia terus berjuang demi kemajuan umat. Pada tanggal 18 November 1912, ia mendirikan organisasi Muhammadiyah. Tujuannya bukan untuk mencari kekuasaan, melainkan untuk membangun masyarakat yang lebih berilmu dan berakhlak. Melalui Muhammadiyah, ia mendirikan sekolah-sekolah yang memadukan ilmu agama dan ilmu pengetahuan umum. Selain itu, lahir pula rumah sakit, panti asuhan, dan berbagai layanan sosial yang membantu masyarakat kecil. Semua itu menjadi bukti bahwa perjuangan bukan hanya melalui kata-kata, tetapi melalui tindakan nyata bagi umat. Core value ASN berakhlak adalah panduan perilaku standar bagi seluruh aparatur sipil negara di Indonesia, yang disahkan untuk menciptakan budaya kerja yang seragam, profesional, dan berintegritas. Jauh sebelum istilah ini populer, Kiai Haji Ahmad Dahlan telah mengaktualisasikannya dalam kehidupan nyata. Beliau adalah pahlawan nasional dan juga pendiri Muhammadiyah. Ia melihat penderitaan bangsanya bukan dengan mata, tapi dengan hati. Untuk siapa? Untuk mereka yang tak pernah disentuh keadilan, untuk pribumi kecil yang terpinggirkan, untuk anak-anak yang hanya punya harapan sebagai modal. Berorientasi pelayanan bukan tentang seberapa banyak kita memberi, tapi seberapa tulus kita hadir di tengah kesulitan mereka. Di matanya, kepercayaan adalah tanah suci yang tak boleh dinodai. Jabatan bukan singgasana, melainkan beban yang kelak akan dimintai pertanggungjawaban. Beliau mengajarkan bahwa kejujuran adalah mahkota yang tak lekang dimakan oleh rayap kekuasaan. Ke Mekah ia berlayar bukan untuk mencari harta, tapi menimba cahaya. Sekali dua kali tak pernah jemu. Ilmu falak ia kuasai, tafsir ia dalami, hingga organisasi modern ia pelajari. Kompeten baginya adalah janji pada diri, tak pernah berhenti menjadi murid, meski banyak yang memanggilnya guru. Sebab ilmu samudra, dan kita hanya setetes yang tak pernah cukup. Di tengah dunia yang suka memberi tembok pada perbedaan, ia justru hadir membangun jembatan, bicara dengan nasionalis, berdialog dengan saudara sebangsa dari berbagai keyakinan, tapi di antara semua itu, ia tak pernah kehilangan dirinya sendiri. Harmonis bukan berarti melebur, tapi tetap tegak di tegang hempasan perbedaan, seperti karang yang kokoh meski ombak datang silih berganti. Ia mencintai tanah air bukan karena pamrih, tapi karena naluri. Di setiap langkahnya, Indonesia adalah nafas yang tak terpisahkan. Loyal, berdedikasi tanpa batas, mengutamakan bangsa di atas segalanya. Bahkan, saat tubuh mulai letih, semangatnya tak pernah padam untuk negeri. Orang bilang, yang lama biarlah lama. Tapi ia menjawab, kita boleh menghormati masa lalu, tapi tak boleh tinggal di sana. Sistem Belanda ia pelajari, metode baru ia adopsi, tapi nilai-nilai Islam tak pernah ia tinggalkan. Adaptif adalah seni tetap relevan tanpa kehilangan akar, seperti pohon bambu, melambai, mengikuti angin, tapi tak pernah tercabut dari tanahnya. Sekolah-sekolahnya bukan miliknya seorang, tapi milik umat yang dijaga bersama. Ia tak pernah berkata ini aku, melainkan ini kita. Kolaboratif adalah syiar kebersamaan yang dilakukan sepanjang hayat, sebab mimpi besar tak pernah lahir dari kesendirian, tapi dari ribuan tangan yang terulur dalam satu irama. 7 nilai telah ia hidupkan, 7 cahaya telah ia wariskan. Kini, di era yang berbeda, kita dipanggil untuk menjadi seperti beliau. Bukan untuk dikenang, tapi untuk memberi arti.
bukan untuk dipuja, tapi untuk melayani. Halo, perkenalkan nama saya Dinda Firtaniliana dari Politeknik Negeri Banyuwangi. Saya memilih Kiai Haji Ahmad Dahlan sebagai role model berakhlak karena beliau adalah teladan nyata bagaimana seorang pendidik mengabdi sepenuh hati untuk mencerdaskan bangsa. Beliau tidak hanya mengajar, tapi membangun sistem pendidikan yang membuka akses bagi seluruh rakyat kecil. Di tengah keterbatasan zaman, ia mendirikan sekolah, mengajarkan ilmu agama dan ilmu umum, serta melahirkan generasi penerus yang berkarakter. Sebagai calon dosen, saya belajar dari beliau bahwa mendidik adalah tugas mulia yang harus dijalani dengan ketulusan. Dia mengajarkan konsistensi dalam memegang prinsip, keberanian dalam berinovasi, dan dedikasi tanpa pamrih. Kiai Haji Ahmad Dahlan terpilih sebagai role model dari core value akhlak adalah representasi nyata dari integritas dan kemajuan. Melalui semangat amanah dalam mengelola umat dan kompetensi yang visioner, beliau berhasil mendobrak kemajuan melalui tindakan yang adaptif dan inovatif dengan modernisasi sistem pendidikan Islam. Dedikasi yang loyal terhadap bangsa dipadukan dengan sikap harmonis serta kemampuan kolaboratif dalam mendirikan organisasi membuktikan bahwa nilai-nilai akhlak telah beliau praktikkan jauh sebelum konsep ini dirumuskan. Beliau bukan sekedar tokoh sejarah, melainkan simbol kepemimpinan transformasional yang menyatukan kecerdasan spiritual dengan aksi nyata bagi kemaslahatan masyarakat. Halo, saya Muhammad Al-Fatoni. Saya memilih Bapak Ahmad Dahlan sebagai role model berakhlak karena integritas dan inovasi beliau dalam membangun bangsa Indonesia melalui sekolah-sekolah, rumah sakit, dan panti asuhan. Beliau juga menunjukkan sikap adaptif yang memadukan sekolah umum dan agama di masa kolonial, serta sangat kolaboratif dalam menggerakkan umat melalui Muhammadiyah. Bagi beliau, menjadi amanah dan kompeten adalah kunci kemajuan bangsa. Sosoknya yang harmonis dan loyal pada kemanusiaan mengingatkan nilai bahwa nilai-nilai akhlak hari ini sudah beliau hidupkan sejak seabad yang lalu. Saya memilih Ahmad Dahlan sebagai role model berakhlak karena beliau merupakan tokoh yang tidak hanya memiliki ilmu yang tinggi, tetapi juga menunjukkan akhlak yang mulia. Dalam menghadapi kritik, tuduhan, dan penolakan dari masyarakat, beliau tetap bersikap sabar, rendah hati, dan tidak membalas dengan kebencian. Sikap tersebut menunjukkan teladan dalam mengamalkan nilai-nilai moral seperti keikhlasan, keteguhan, serta semangat untuk berbuat baik pada sesama. Selain itu, melalui organisasi yang dia dirikan, Ahmad Dahlan berupaya meningkatkan pendidikan, pelayanan kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa akhlak yang baik tidak hanya tercermin dari ucapan, tetapi juga tindakan yang nyata. Oleh karena itu, nilai keteladanan, kepedulian sosial, komitmen beliau dalam memajukan umat menjadi alasan utama saya menjadikan Ahmad Dahlan sebagai role model berakhlak.